seolah-olah tidak peduli dengan ditangkapnya Munarman dan juga dalam sidang HRS di pengadilan. Ustadz Abdul Somad malah mempercepat pernikahannya dengan wanita pujaannya asal Jombang, Jawa Timur. Ya padahal kemarin dalam hati saya mengatakan sih, pada waktu dulu, pada saat HRS datang ke Indonesia, UAS menjenguk HRS langsung. Dan malah ketika itu sempat, ya bisa dikatakan menangis lah, karena HRS difitnah oleh para netizen. Dan Abdul Somad pun pada waktu itu sempat menangis. Tetapi setelah HRS ditangkap, perasaan saya belum pernah mendengar UAS menjenguk HRS. Pada waktu saya browsing-browsing di Google juga tidak ada berita seperti itu. Jika UAS pernah menjenguk HRS, pasti adalah judul suatu berita memberitakan tentang UAS menjenguk HRS. Tetapi belum pernah saya temukan berita demikian. Dan juga ketika Munarman ditangkap, selang 1 hari saja setelah Munarman ditangkap, berita mengejutkan pun saya lihat. Saya kira UAS itu menikahnya sekitar 20 Mei setelah Lebaran, tapi ternyata malah diajukan, yaitu tanggal 28 April. Ya terserah UAS sih, nggak masalah, soalnya ini kan hari bahagianya lah. Tetapi momen ini menurut saya kurang tepat sih. Ketika Munarman ditangkap dan HRS sekarang disidang, kawan atau kerabat dekat dari HRS sekarang justru bahagia di tengah-tengah Munarman dan juga HRS menghadapi kasus-kasusnya. Ya Anda bisa menilai sendirilah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Seolah tak peduli dengan Munarboy dan HRS, UAS justru bahagia dengan wanita idamannya. UAS sebelumnya dikabarkan akan segera menikahi gadis 19 tahun bernama Fatimah. Rencana pernikahan itu rencananya digelar bulan Mei. Tapi secara mengejutkan, UAS menggugah foto pernikahannya dengan Fatimah. Dilihat di Instagram pribadinya, Ustadz Abdul Somad mengabarkan bahwa dirinya telah menikah dengan Fatimah pada Rabu 28 April 2021. Hari ini berketepatan dengan 16 Ramadan 1442 Hijriah. Hal itu ditulis pula oleh di bagian keterangan foto Instagram. Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442 bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30, tulis UAS di Instagram miliknya. Dalam foto tampak foto UAS, Abdul Somad dan Fatimah kompak mengenakan busana berwarna senada. Orang tua Fatimah, Zahra, juga terlihat menemani, sementara di samping UAS tampak 2 orang pria yang ikut berbahagia. Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442 Hijriah berketepatan dengan 28 April 2021. Diberitakan sebelumnya bahwa Ustadz Abdul Somad masih belum memutuskan tanggal pernikahan dengan Fatimah. Bahkan ketika dikonfirmasi ke Kepala KUA Peterongan, Abdul Godur, dia mengatakan bahwa pernikahan belum bisa dipastikan waktunya. Untuk pelaksanaan akad nikah itu semuanya tergantung UAS. Bapaknya Fatimah mengatakan belum bisa menentukan harinya, menunggu UAS datang. Tanggal pernikahan yang menentukan UAS, karena UAS sangat sibuk dan jauh, tukas Abdul Ghafur. Berbeda dengan Ghafur, Ilham Rohim selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Jombang menyebut pernikahan UAS dengan Fatimah akan digelar pada 20 Mei 2021. Rencananya tanggal 20 Mei 2021 di salah satu hotel, tapi hotel mana belum tahu, ujar Ilham. Namun secara mengejutkan, UAS kini sudah resmi mempersunting Fatimah. Perempuan 19 tahun itu diketahui seorang santriwati yang mengabdi di pesantren Gontor Putri. Diketahui juga sebelumnya Habib Rizik ke Indonesia sempat membawa beberapa kontroversi terhadap para masyarakat. Banyak masyarakat yang memberikan stigma negatif ketika ketua dan imam besar Front Pembela Islam itu kembali ke tanah air. Ada yang menghina HRS karena dari pertama kedatangannya menyebabkan kemacetan parah di Bandara Internasional Suhat. Ada juga yang menyatakan bahwa masa pendukung HRS bisa menyebabkan klaster. Melihat adanya komentar seperti itu, UAS memberikan tanggapannya terkait penghinaan yang dilakukan terhadap HRS.
Dalam sebuah video yang diunggah pada halaman Twitter Front Pembela Islam, terlihat Abdul Somad sedih ketika menceritakan persoalan sang ketua FPI. Dengan suara bergetar sambil menahan tangis, UAS memberikan pesan terhadap para penghina HRS. Jika kalian belum mampu untuk bertobat dan beramal soleh, paling tidak jangan kau sakiti dan memfitnah keturunan Rasulullah, jelasnya dalam video tersebut. Ucapan tersebut pun langsung disambut takbir oleh para hadirin yang menyimak ceramah tersebut. Diketahui juga, 1 hari sebelum UAS melaksanakan akad nikah dengan wanita pujaannya, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditangkap oleh Densus 88 Selasa 27 April 2021. Munarman ditangkap sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya di perumahan Bukit Modern, Tangerang Selatan. Polisi kini resmi menahan Munarman. Sebelum resmi menahan Munarman, polisi sempat menggeledah eks kantor FPI. Kronologi penangkapan Munarman diungkap oleh Ketua RT 1 RW 13 Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Kikit Wirawandika. Kikit menerangkan, penangkapan bermula ketika petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya mendatangi rumahnya untuk minta izin melakukan penangkapan terhadap Munarman pada Selasa 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kata dia, pada pukul 15 datang lagi personel Polda Metro Jaya lainnya di rumahnya. Selesai azan asar, kata dia, petugas kepolisian didampinginya bergerak ke rumah Munarman di perumahan Modern Hill, Pamulang. Sekitar pukul 15.30 sampai dengan 15.35, kata dia, petugas kepolisian kemudian membawa Munarman di Polda Metro Jaya menggunakan mobil dengan didampingi beberapa personel Polda Metro Jaya. Ada keluarga beliau tangkap. Ada keluarga beliau lengkap, anak istri lengkap, saya temui, saya izin juga masuk ke rumahnya. Beliau ada semua di rumah, kata Kikit di gerbang perumahan Modern Hill, Pamulang pada Selasa 27 April 2021. Kikit mengatakan saat penangkapan Munarman tidak melakukan perlawanan. Sekira pukul 15.30 sampai dengan 15.35, kata dia, petugas kepolisian kemudian membawa Munarman di Polda Metro Jaya menggunakan mobil dengan didampingi beberapa personel Polda Metro Jaya. Ada keluarga beliau lengkap, anak istri lengkap, saya temui, saya izin juga masuk ke rumahnya. Beliau ada semua di rumah, kata Kikit di gerbang perumahan. Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman ditangkap Densus 88 atas dugaan tindak pidana. Selasa 27 April 2021, Kikit mengatakan saat penangkapan Munarman tidak melakukan perlawanan yang berarti. Ia juga mengatakan ada sekitar 60-70 item barang yang dibawa petugas kepolisian dari rumah Munarman. Ada buku-buku, ada handphone, ada flash disk, ada beberapa, kurang lebih total semua ada 60-70 item, kata Kikit. Diterangkan Kikit, proses penangkapan tersebut membutuhkan waktu sekira 15-20 menit. Hingga sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, sudah tidak ada lagi petugas kepolisian di rumah Munarman dan tidak ada garis polisi yang dipasang di sana. Keadaan rumah Munarman normal dan alhamdulillah warga tidak terganggu, kata Kikit. Dalam video yang beredar di awak media saat dilakukan penangkapan, Munarman tampak memakai gamis berwarna putih dan memakai sarung ketika ditangkap. Kedua tangannya juga tampak diborgol petugas. Penangkapan itu juga disaksikan keluarga dan sejumlah warga yang tinggal di sekitar rumah Munarman. Dalam rekaman 22 detik itu, Munarman sempat menolak dibawa petugas berseragam lengkap. Sembari digelandang petugas, dia mengatakan penangkapan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun petugas tetap membawa Munarman menuju mobil tahanan. Ini tidak sesuai hukum, ini seharusnya, kata Munarman, dan ucapannya terputus karena digelandang petugas menuju mobil. Dalam video itu, Munarman juga sempat meminta terlebih dahulu memakai alas kaki. Namun petugas langsung membawa Munarman menuju mobil tahanan. Saya pakai sendal dulu, katanya sembari tetap digelandang ke mobil tahanan. Kabak Pentum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan alasan polisi menangkap Munarman. Menurut Ahmad Ramadan, Munarman diduga terkait dengan bayat. Penangkapan terkait dugaan keterlibatan saudara M dengan aksi-aksi yang terjadi beberapa waktu lalu, ucap Ahmad dikutip dari siaran langsung Kompas TV Selasa 27 April. Setelah menangkap Munarman, polisi menggeledah eks kantor FPI di kawasan Jalan Petamburan 3, Selipi, Jakarta Pusat. Berdasarkan penuturan warga sekitar yang enggan disebut namanya, penggeledahan sudah berlangsung sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terkait penggeledahan itu, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan polisi menyita serbuk dan cairan yang diduga merupakan bahan perakit. Beberapa tabung isinya adalah serbuk yang dimasukkan dalam botol-botol. Yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aketon. Itu akan didalami penyidik, ucap Ahmad.